Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Usukma dalam media pembelajaran fisika. Kali ini kita akan mempelajari tentang gaya dan hukum Newton. Oke, sudah siap? Yuk. Fisika itu dikenal dengan istilah force. Jadi, nanti akan disingkat dengan simbol F besar. Jadi, Nak, gaya dalam fisika itu bukan berarti action atau style ya, tapi gaya dalam fisika adalah force. Secara definisi, gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan benda bergerak. Artinya, benda memiliki kecepatan dan percepatan. Tetapi makna lain, apabila kalian sudah memberikan tarikan atau dorongan pada suatu benda, tetapi benda tersebut belum bergerak, maka bisa jadi gaya yang kalian lakukan itu lebih kecil dari gaya gesek benda tersebut. Perhatikan ilustrasi tersebut. Ada seorang sedang mendorong meja. Meja tersebut berpindah. Artinya, orang tersebut telah memberikan gaya pada meja. Satuan gaya dalam sistem internasional itu adalah Newton. Jika diuraikan, sama dengan kilogram kali meter per sekon kuadrat. Atau satuan lain juga ada yaitu Dine. Newton diambil dari nama ilmuwan yang mengemukakan pertama kali tentang gaya. Gaya termasuk besaran turunan yang diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Pada gambar tersebut, terlihat adanya alat ukur yang di tengahnya terdapat pegas. Alat ukur tersebut dinamakan neraca pegas atau dinamometer. Dinamometer digunakan untuk mengukur gaya. Baiklah, kita lanjutkan. Akibat benda apabila dikenai gaya ada beberapa macam. Yang pertama adalah berubah kedudukan atau posisinya. Terlihat pada animasi tersebut, seorang mengangkat beban. Beban yang awalnya berada di tengah akan terangkat ke atas, artinya kedudukan beban tersebut berpindah. Akibat yang kedua adalah benda dapat berubah bentuk. Contohnya, seperti plastisin yang dipencet atau diubah dalam bentuk-bentuk tertentu, seperti halnya tanah liat juga bisa digunakan sebagai bukti akibat benda apabila dikenai gaya. Akibat yang ketiga adalah berubah kecepatan. Bisa jadi semakin cepat, bisa pula semakin lambat. Bisa jadi benda diam jadi bergerak, ataupun sebaliknya, benda bergerak menjadi diam. Contohnya adalah orang yang sedang menendang bola. Bola yang awalnya pelan ditendang menjadi geraknya lebih cepat. Atau bisa juga bola yang awalnya diam ditendang jadi bergerak. Kemudian akibat yang terakhir adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. Contohnya, pada permainan bola voli teknik passing, seperti ilustrasi tersebut, terlihat bahwa orang sedang mengoper bola voli ke temannya. Artinya, yang awalnya dioper ke kanan oleh temannya dipindahkan ke kiri dengan melakukan dorongan. Jadi, ada 5 macam akibat benda apabila dikenai gaya. Selanjutnya adalah siapa Newton? Oke, pada gambar itu terlihat seorang yang duduk di bawah pohon apel. Terlihat apelnya sedang jatuh. Ya, itu dia Newton. Newton adalah seorang ilmuwan yang berhasil mencetuskan teori tentang gerak gravitasi atau dikenal dengan gravitasi Newton. Hukum Newton merupakan salah satu teorinya yang terdiri dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton,
dan hukum 3 Newton. Adapun hukum 1 Newton, salah satu contohnya adalah ada sebuah mobil bergerak ke depan, kemudian tiba-tiba berhenti karena menabrak mobil yang lain. Benda yang berada di atas mobil akan terus bergerak ke depan, terpental. Pada hukum 2 Newton, contohnya adalah terdapat dua gambar mobil, yang atas tidak diberi beban, yang bawah membawa beban. Pada gambar tersebut terlihat geraknya, kecepatannya berbeda. Pada hukum 3 Newton, contohnya adalah seorang anak sedang mendorong tembok. Di situ tertulis ada gaya aksi dan gaya reaksi. Untuk lebih jelasnya memahami hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, bisa diperhatikan masing-masing teori berikut ini. Oke, kita akan bahas secara detail tentang masing-masing dari hukum Newton. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton mengatakan bahwa suatu benda akan mempertahankan keadaan awalnya apabila tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Dalam matematika bisa dituliskan sigma F sama dengan 0 atau jumlah gaya sama dengan 0. Di sini memiliki dua makna bahwa memang benar-benar tidak ada gaya luar, atau sekalipun ada gaya luar, tetapi jumlahnya sama dengan gaya yang sebelumnya. Memiliki makna yang pertama adalah benda diam akan tetap diam. Di sini diartikan bahwa benar-benar tidak ada gaya. Yang kedua adalah benda bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang sama. Di sini diambil dari pada peristiwa tersebut, benda sedang bergerak dengan gaya F. Kemudian, terdapat gaya luar yang besarnya sama. Artinya, apabila diresultankan, kedua gaya tersebut hasilnya 0. Dari penjelasan di atas, dapat kita sebutkan contoh untuk hukum 1 Newton. Yang pertama adalah selembar kertas yang berada di atas meja, kemudian atasnya kita beri gelas. Kertas tersebut kita tarik secara cepat, apa yang terjadi? Iya, betul. Gelas yang ada di atas kertas tersebut tidak akan jatuh. Hal ini disebabkan oleh gelas tersebut mempertahankan keadaan awalnya. Contoh yang kedua adalah mobil yang awalnya berjalan tiba-tiba direm secara mendadak. Maka pengendara yang berada di dalam mobil tersebut akan condong ke depan badannya ya. Kita lihat bersama. Artinya, badan orang-orang tersebut sebenarnya mempertahankan keadaan awalnya dengan tetap bergerak ke depan. Begitu pula sebaliknya, pada mobil yang semula diam, tiba-tiba digas atau dilajukan secara mendadak dan mobil tiba-tiba bergerak. Maka, badan orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut akan condong ke belakang. Artinya, badan orang-orang tersebut sebenarnya mempertahankan keadaan awalnya, yaitu tetap di belakang. Setelah mempelajari tentang hukum 1 Newton, kita lanjutkan pada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa suatu benda akan bergerak dengan kecepatan tertentu apabila ada gaya luar yang mempengaruhinya. Percepatan yang dialami benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa yang dimiliki benda. Secara matematis, A atau percepatan sama dengan F
dibagi A. Berarti semakin besar gaya, maka percepatan akan semakin besar. Sedangkan semakin besar massa, maka percepatan akan semakin kecil. Contoh pada hukum 2 Newton akan tampak pada ilustrasi berikut ini. Pada gambar 1 terlihat troli kosong yang didorong seorang laki-laki. Seorang laki-laki tersebut nampak sekali ringan untuk mendorong troli. Pada panah kuning, gaya yang dikeluarkan, sedangkan pada panah biru itu kecepatan yang dihasilkan. Pada gambar 2 terlihat troli tersebut diisi dengan 4 macam benda. Gaya yang dikeluarkan sama, tetapi percepatan yang dihasilkan akan lebih sedikit. Sedangkan pada gambar 3 masih sama, trolinya diisi dengan benda yang sama dengan gambar 2, namun untuk menghasilkan percepatan yang sama dengan gambar 1, perhatikan panah biru, maka diperlukan gaya yang lebih besar, panah kuning. Sudah paham anak-anak hubungan antara gaya, massa, dan percepatan? Sekali lagi bisa disimpulkan bahwa percepatan itu sebanding dengan gaya. Apabila gaya yang dikeluarkan semakin besar, maka percepatan yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian, percepatan berbanding terbalik dengan massa. Untuk menghasilkan percepatan yang sama, maka massa harus dikurangi. Dari uraian di atas, terdapat sedikit persamaan antara hukum 1 dan hukum 2 Newton. Pada hukum 3 Newton ini agak sedikit berbeda. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa apabila benda pertama mengerjakan gaya kepada benda kedua yang disebut gaya aksi, maka benda kedua akan melawan gaya pada benda pertama yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Gaya yang dikeluarkan pada benda kedua ini disebut gaya reaksi. Secara matematis dapat dituliskan bahwa F aksi sama dengan negatif F reaksi. Tanda sama dengan tersebut menyatakan bahwa besarnya sama, namun tanda negatif menyatakan bahwa arahnya berlawanan. Nah, silahkan dipahami untuk hukum 3 Newton tersebut melalui contoh aplikasi berikut ini. Oke, selanjutnya adalah contoh hukum 3 Newton. Yang pertama adalah orang tersebut mengayuh perahu ke belakang ya arahnya, tetapi gerakan perahu tetap ke depan. Itu artinya ada gaya aksi yang dilakukan orang tersebut arahnya ke belakang, tetapi air memberikan gaya reaksi yang menyebabkan perahu berjalan ke depan. Kemudian, seorang anak menarik anak panah ke belakang, tetapi anak panahnya bergerak ke depan. Artinya, anak tersebut memberikan gaya aksi ke belakang, kemudian anak panah memberikan gaya reaksi ke depan. Yang terakhir adalah roket ya. Roket, animasi pada gambar itu terlihat ada api yang arahnya ke bawah, memberikan gaya aksi ke bawah, kemudian ada gaya reaksi dari roket untuk meluncur ke atas. Ya, demikian tadi pembahasan tentang gaya dan hukum Newton. Simaklah latihan soal, mulailah kerjakan sejak selesai membahas materi ini,
Kemudian tanyakan apabila ada yang kurang paham. Oke, sampai jumpa pada media pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.